Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad karena adabnya itu. Lalu kemudian bagaimana dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat dididik Nabi penuh dengan adab. Nabi beradab kepada anak kecil. Kalau beradab kepada orang dewasa biasa. Anak kecil yang diserahkan ibunya berumur 10 tahun, nama ibunya Ummu Sulaim, nama anaknya Anas bin Malik. Apa kata sallallahu alaihi wasallam? Ma qala li uffin qattu. Kata Anas bin Malik, dia tidak pernah membentak saya sekalipun. Betapa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa mereka menggelarnya Al-Amin, orang yang amanah. Mereka tidak menggelarnya orang yang cerdas, walaupun dia cerdas. Mereka tidak menggelarnya orang ganteng, walaupun dia ganteng. Ada yang mengalahkan kecerdasannya, ada yang mengalahkan kegantengannya. Apa itu? Akhlak. Makanya kadang kita tertawan karena akhlak orang. Sering kita ketemu dengan orang pintar, cerdas, tapi kata-katanya kasar. Tidak terkesan kita. Saya beberapa kali ketemu dengan ustadz-ustadz besar yang hebat-hebat, habib-habib yang luar biasa. Tertawan saya karena akhlaknya. Sopan santunnya, tata keramanya, budi bahasanya, senyumannya, kebaikannya. Adab yang luar biasa itulah yang membuat kita akan teringat, terkenang, terngiang terus. Bagaimana dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, adabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau masuk ke dalam gua itu. Tidak diizinkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam, sampai dia sendiri yang masuk. Dia bersihkan sampah-sampahnya. Mana tahu di dalam ini ada binatang berbisa, ada lubang di situ, dia duduk di situ. Dia duduk di lubang itu, khawatir kalau ada apa-apa, akhirnya ada binatang berbisa yang menyengatnya. Dan saat dia tersengat pun dia tidak menjerit, dia tahankan. Hanya satu yang tak bisa dia tahan, tetesan air mata. Jatuh tetesan air mata. Begitu adab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab yang khalifah, yang Amirul Mukminin itu mengangkat gandum ke atas pundaknya, lalu dia letakkan di rumah fakir miskin. Padahal dia bisa saja memerintahkan pengawalnya, ajudannya, bawa antarkan ke sana. Tapi dia lebih mengedepankan adab. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu akan disoal, ditanya tentang kepemimpinanmu. Bagaimana adab Utsman bin Affan? Utsman bin Affan tentu dengan kelebihan masing-masing. Utsman bin Affan beradab dengan hartanya. Maka harta yang dititipkan Allah di ujung tangannya itu dia pakai untuk menolong risalah dakwah, untuk menolong para sahabat. Veteran-veteran perang itu ditanggung oleh Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan menikahi dua dari putri Nabi SAW. Setelah meninggal satu, baru beliau menikah lagi. Itu yang disebut dengan Dzun Nurain, orang yang memiliki nur cahaya. Nurain, dua cahaya. Utsman bin Affan. Bagaimana adab Sayyidina Ali? Sayyidina Ali radhiyallahu an, orang yang amat sangat beradab. Dia ingin menanyakan tentang masalah, mohon maaf, mazi. Cairan yang keluar, bukan air kencing, bukan sperma. Dia malu untuk bertanya itu kepada Nabi SAW. Diutusnya sahabatnya untuk menanyakan itu kepada Nabi SAW. Padahal Nabi itu adalah sepupunya, sewalinya, ayahnya Abu Talib dengan ayah Nabi Abdullah, Abdullah dengan Abu Talib saudara kandung, sama-sama anak Abdul Muttalib. Begitulah adabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana dengan sahabat Nabi, cucu Nabi, Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain? Ketika mereka berdua melihat ada orang tua yang wuduknya salah,
dengan kedudukan mereka sebagai cucu Nabi, bisa aja dia kasih tahu, Pak, salah Pak. Tapi bagaimana caranya? Husain bertanya kepada Hasan bagaimana cara wudhu yang benar, lalu Hasan menunjukkan kepada Sayyidina Husain, wudhu yang benar begini. Si bapak melihat, oh begitu cara wudhu yang benar. Tanpa menggurui, tanpa mendikte, tanpa berkata kasar, mereka sudah mengajarkan akhlak yang luar biasa. Memang betul mereka adalah innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain adalah dua pemimpin pemuda-pemuda penghuni surga Jannatul Firdaus. Bagaimana dengan sahabat Nabi, salah satu tim penulis Al-Quran, namanya Zaid bin Thabit. Kecerdasan luar biasa, hafalannya luar biasa, bahasanya bahasa Yahudi. Berapa lama dia belajar bahasa Yahudi? Ta'allamtuha wa hadaqtuha. Saya belajar secara mendalam nisfa syahrin, setengah bulan. Tapi begitu berjumpa dengan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, dia cium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa kamu cium tangan saya? Karena engkau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abbas punya anak Abdullah bin Abbas. Ayah mereka saudara kandung, kakeknya satu Abdul Muttalib. Karena kamu keluarga Nabi, maka saya cium tangan kamu. Bagaimana Abdullah bin Abbas membalas Zaid bin Thabit? Dia tarikkan tali hewan tunggangan Zaid bin Thabit. Tanganku kau cium, maka ku balas dengan menarikkan tali tunggangan, tali unta Zaid bin Thabit. Begitu mereka saling membalas adab. Jadi adab-adab inilah yang membuat terkesan luar biasa. Kurang hebat apalagi Umar ibnul Khattab, juara gulat pasar ukas tak terkalahkan, sahabat Nabi yang paling tangguh, gagah, perkasa, imannya kuat sampai-sampai setan pun takut lewat di jalan yang dia lewati. Tapi saat mengambil kunci Baitul Maqdis, pendeta yang memegang kunci Baitul Maqdis di Palestina itu menganggap bahwa yang akan datang ini adalah seorang Umar bin Khattab dengan pakaian kebesaran, dengan kereta kencana, dengan pasukan bala tentara. Dia sedang menanti-nanti. Tiba-tiba dari kejauhan dia lihat hanya dua orang yang menunggang satu hewan tunggangan. Ganti-gantian naik turun. Sampai ke depan pintu gerbang Baitul Maqdis Palestina. Giliran Umar bin Khattab yang menarik pembantunya di atas. Kaget dia, ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukan dengan pasukan sejauh mata memandang, bukan dengan kendaraan, tapi dengan akhlaknya yang luar biasa. Tertawan mereka melihat akhlak para sahabat Nabi. Betul kata Allah SWT dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan simahum fi wujuhim min atharis sujud tarahum ruk'an sujjadan yabtawun. Yang mereka cari itu adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala.